Berarti kalau seperti itu pemerintah bisa mengintervensi banjir dong? Apa bisa membuat kebijakan gitu untuk mengintervensi banjir? Ya sebenarnya bukan untuk menghilangkan ya, tapi mengurangi risikonya gitu. Pemerintah dengan kebijakannya, dengan kekuasaannya itu bisa mengurangi risiko yang harusnya tidak terjadi di tanggal 78 dan 2021 Yang meredam Februari itu gitu. Dengan cara apa? Seperti sekarang tuh di Perda nomor 2 tahun 2013 tentang rencana tata ruang rencana wilayah Kabupaten Kerawang, itu sungai-sungai besar yang ada di Kabupaten Kerawang itu dimasukkan sebagai drainase utama. Artinya dari drainase kecil di perkotaan, drainase di kawasan industri, di perumahan, itu dibuangnya ke sungai-sungai gitu. Makanya jadi apa ya, kalau misalkan hujan ini karena curah hujan ekstrim gitu, banjir ini karena curah hujan ekstrim gitu ya, tidak juga sih kalau misalkan pemerintah bisa membuat skema bagaimana drainase perkotaan, drainase perumahan, dan drainase kawasan industri itu tidak menambah beban dari sungai-sungai yang ada di Kerawang. Iya, harusnya gitu. Dan juga di daerah-daerah hulu yang harusnya menjadi resapan air itu dikurangi pembangunannya gitu. Jangan terlalu masif. Kalau misalkan terlalu masif, itu daerah tangkapan airnya, daerah resapan airnya itu akan sedikit seperti itu. Saya pernah melakukan penelitian di daerah perbukitan Kuta Tandingan. Itu perbedaannya sangat jauh antara di daerah perbukitan Kuta Tandingan yang masih hutan, yang masih perkebunan, dengan yang sudah terbangun. Gitu. Itu perbedaannya jauh. Jadi kalau misalkan perbandingannya yang hutan itu dia mampu meresapkan air 75% gitu, maka yang perkebunan tuh antara 50 sampai 45%. Nah, yang terbangun itu cuma 10 sampai 20%. Itu kan jauh. Jadi kalau misalkan di daerah-daerah hulu seperti Kars Pangkalan, kemudian Pegunungan Sanggabuana dan perbukitan Teluk Jambe itu terlalu banyak, terlalu masif pembangunannya, ya itu nanti larinya dia ke arah hilir, ke arah utara gitu. Karena antara kawasan industri yang ketinggiannya antara 50 sampai 40 meter di atas permukaan laut, sementara Karangligar itu hanya ketinggiannya antara 11 sampai 14 meter di atas permukaan laut gitu. Udah pasti banjiran iya, ya. Apalagi kalau udah geser ke Rengas Dengklok kan udah 7 meter di atas permukaan laut. Geser lagi ke rumah saya, di rumah saya cuma 2 sampai 1 meter di atas permukaan laut. Auto banjir. Ya makanya di Rengas Dengklok tuh ada banjir genangan. Oh iya. Gitu, karena di daerahnya rendah. Jadi Sungai Citarumnya kan di daerah hilir tuh ada tanggul. Jadi masih aman di antara tanggul, tapi di daerah perkotaan Rengas Dengkloknya itu terjadi banjir genangan gitu. Karena apa? Drainasenya yang tidak baik, dan juga ada beberapa pemukiman yang harusnya itu danau dijadikan pemukiman seperti itu. Gitu. Berarti bisa lah ya. Misalkan sebelum-sebelumnya sebelum turunnya BMKG sudah menjelaskan ini harusnya pemerintah bisa membuat kebijakan buat mengurangi banjir tersebut ya. Ya minimalnya ada peringatan dini lagi ke masyarakat gitu. Jadi dari BMKG ada peringatan dini cuaca, nanti masuk ke BPBD Kerawang tuh mensosialisasikannya setidaknya ya. Iya, di bawahnya gitu ke masyarakat agar masyarakat ya siap-siap gitu. Seperti itu. Kalau BMKG katanya Lanila itu Lanila ya? Lanina. Ya. Kalau abang percaya gak sih siklus 10 tahunan gitu? Siklus apa nih? Banjir atau cuaca? Banjir. Kalau siklus banjir kan waktu 2000 berapa gitu Karawang terendam banjir juga 2000 berapa tuh? Ya. Ini saya punya data historinya ya. Data histori banjir di Citarum, tema Citarum ya. Tema Citarum. Iya. Kan kemarin tuh dibanding-bandingkan lebih besar daripada banjir tahun 2010 katanya gitu ya. Ya, betul itu temanya. Iya, betul. Nah,
Yang 2010 tuh Oh, ada datanya, Pak. tinggi muka air fiskal untuk posko Kedung Gede Citarum itu yang milik PJT 2 itu 13,10 meter di atas permukaan laut gitu. 13,10 10 meter. gitu. Nah, bandingkan dengan 2014. 2014 juga besar, cuman tidak dampaknya tidak meluas seperti tahun 2010 gitu. Itu TMA-nya 13,35 meter di atas permukaan laut TMA-nya yang tercatat. Makanya rekor itu 2014. Oh, 2014 itu Iya, rekor. sampai 2020 belum ada yang mengalahkan karena di 2020 kemarin itu temanya 13,15 meter di atas permukaan laut. Itu lebih, tapi 13,15 lebih tinggi setidaknya dari 2010 ya. Iya, Tapi rekor tetap 2014. 2014. Nah, di 2021 tanggal 8, Yang kemarin. iya, tanggal 8 itu TMA Citarum tuh 13,20 meter di atas permukaan laut. Wah. Gitu. Kirain mau pecah. Pecahnya ternyata di tanggal 21. 21 kemarin. Ya, 21 Februari itu sampai alat fiskal PJT 2 itu sudah tidak bisa menghitung. Jadi diperkirakan oleh pegawai Perumjisa Tirta 2 itu TMA tuh dilebih dari 13,50 MDPL gitu. Karena batas dia tuh batas fiskalnya tuh antara 13,40 sampai 45 gitu. 12,50 itu. Iya, itu yang terakhir di tanggal 21 itu yang sampai Tanjung Pura tuh, Sajin Kupoh. Iya, iya. Ya, itu sampai Banjir kerendam juga. itu. 2010 juga kan kebanjiran, cuman tidak sehebat yang kemarin gitu. Dan banjir ini tuh belum selesai, bukan banjir artinya. Hujan ini belum selesai, La Nina tuh belum selesai. Iya. Gitu. Jadi diperkirakan Maret nih masih terjadi curah hujan tinggi. Oh, Maret masih. Masih sampai April gitu. April? Iya, pertengahan April gitu. Masih ada curah hujan gitu. Berarti apakah akan ada banjir lagi? Nah, pertanyaan tuh logikanya gini aja. Iya. Biasanya kalau kita banjir besar itu Cekungan Bandung tuh udah banjir. Majalaya, terus Dayakolot itu Banjaran biasanya udah banjir. Iya, iya. Betul. Tapi kemarin ketika kita banjir besar, itu di sana masih kering. Makanya banyak relawan dari Bandung, dari provinsi yang datang ke sini. Ke Kerawang, melakukan evakuasi Kerawang. Saya tanya ke teman-teman jaga balai di Bandung, di Majalaya, katanya, apakah di Majalaya udah banjir? Belum, kami masih persiapan. Gitu. Citarum masih aman di kami. Itu makanya ketika PJT 2 ada hoak kan yang menyampaikan bahwa bendungan Jatiluhur tuh pintunya akan dibuka gitu. Betul. Padahal bendungan Jatiluhur tuh tidak punya pintu air gitu. Oh, berarti itu yang ngomong-ngomong itu hoax ya? Iya, Walahar yang punya pintu air itu. Seperti itu. Nah, bendungan Jatiluhur tuh masih aman, masih di bawah 107 MDPL gitu. Masih aman. Masih aman. Ya? Jadi kalau dia udah lewat 107 MDPL, nah itu sudah masuk siaga. Tapi kemarin tuh masih 97. Wih, masih 97 92 masih jauh dari batas amannya gitu. Jadi makanya kan kita tuh unik. Banjir kemarin tuh unik. Cekungan Bandung masih masih biasa gitu, tidak terjadi banjir. Ini kita udah banjir gede-gedean. Nah, saya tuh khawatirnya gini, kalau misalkan Cekungan Bandung sudah banjir luar biasa gitu, terus kebetulan di kita juga ada curah hujan yang luar biasa tinggi, kemudian ditambah di Bogor juga curah hujan tinggi. Nah ini gawat, udah gawat. Ya ini harus dipikirkan bersama-sama antara masyarakat, pemerintah, korporasi gitu, dan teman-teman wartawan juga gitu, untuk melakukan sosialisasi dari peringatan dini dari BMKG, dari BPBD, gitu, seperti itu, agar kesiapsiagaan di masyarakat tuh ya terbangun dengan sendirinya tanpa harus dilatih dan ini. Karena menurut saya di Kerawang tuh kesiapsiagaan masyarakatnya sudah terbentuk gitu. Jadi kalau misalkan air sudah segini, mereka sudah evakuasi mandiri tanpa disuruh pun seperti mandiri itu. Iya. Mungkin yang beberapa yang dievakuasi itu yang kemarin itu, yang jarang kebanjiran dan tiba-tiba kemarin kebanjiran. Makanya
mereka Kaget. tidak sempat, iya kaget Shock. gitu. Tiba-tiba Citarum meluap, tiba-tiba Cibeet meluap, dan sungai-sungai yang lainnya juga meluap gitu. Curah hujan tinggi, terjadi genangan juga, yang tidak dilewati sungai juga malah terjadi genangan seperti itu. Berarti menurut abang banjir ini belum usai sampai April, sampai hujan itu terus hujan apa gimana? Ya curah hujannya masih ada potensi tinggi gitu. Kewaspadaan kita tuh tetap harus ada gitu, terutama pemerintah yang punya kebijakan, punya segala sumber daya untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat, dan masyarakatnya pun ya harus bersiap siaga gitu, bukan menakut-nakuti ya, artinya bukan menakut-nakuti, tapi ini tuh peringatan dini seperti itu. Seperti apa yang dilakukan oleh BMKG mengatakan ya La Nina tuh di awal tahun 2021 tuh akan terjadi La Nina di Indonesia gitu, titik-titiknya dijelaskan gitu. Ya, nah itu harus, nah sekarang La Nina tuh ya Maret masih ada curah hujan, April tuh masih ada curah hujan, kemudian cekungan Bandung belum terjadi banjir yang biasanya terjadi banjir gitu. Nah itu kan harus persiapan, Kerawang tuh harus persiapan, jangan ada sampai bahasa Kerawang tenggelam kembali seperti itu gitu, sampai berjilid-jilid kan ya. Dan selain banjir kiriman, kita akan selalu menganggap bahwa banjir Kerawang itu banjir kiriman, kiriman dari Bogor dan kiriman dari Purwakarta. Iya. Itu tidak dipungkiri ya. Kemarin karena ketika Citarum meluap, itu juga ada beban yang masuk dari Sungai Cikawau Purwakarta seperti itu. Kemudian Cibeet meluap juga ada beban yang masuk dari Sungai Cipamingkis dan Cibeet itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaannya tuh, sungai-sungai yang di kita itu menambah beban atau tidak ke Sungai Citarum dan Sungai Cibeet? Ya kalau kita pelajari beberapa video yang viral di masyarakat ya, di tanggal 20, tanggal 21 maupun tanggal 7, tanggal 8, itu kan seperti yang Koramil Pangkalan, Kecamatan Pangkalan itu jembatan Cicangor ya. Itu air tuh masuknya ke Cibeet. Artinya yang meluap tuh Sungai Cicangor, bukan Sungai Cibeet. Kalau misalkan luapan dari Sungai Cibeet, artinya harusnya akan masuk ke Sungai Cicangor. Tapi ini Sungai Cicangor yang meluap gitu. Nah, Sungai Cicangor hulunya ada di Pegunungan Sangabuana. Kemudian ada Sungai Cipatunjang juga yang meluap. Sungai Cisuba, kemudian Sungai Cikerete. Nah, itu juga meluap. Nah, ini yang harus diwaspadai. Di Bogor tidak hujan, di Purwakarta tidak hujan, tapi di Kerawang hujan. Ya itu sama aja kan seperti itu. Jadi jangan menyepelekan bahwa ini banjir kiriman gitu. jangan seperti itu. Kita juga harus mewaspadai gitu. Apalagi terjadi pembangunan yang besar terjadi di Karawang, di Kars Pangkalan, di Pegunungan Sangabuana, di perbukitan Teluk Jambe seperti itu. Berarti menurut abang dan BMKG juga ini kan tahun La Nina ya? Ya. Sampai kemungkinan prediksi sampai April. Ya. April ini berarti akan ada terus curah hujan, kemungkinan tinggi atau enggak gitu? Ya, antara sedang sampai tinggi lah. Dan kemungkinan juga akan banjir lagi atau enggak juga? Ya, itu ada kemungkinan akan ada banjir lagi. Banjir lagi kemungkinan. Besar atau tidaknya sebesar tanggal 78 atau sebesar tanggal 2021 kah? Nah, itu kita juga tidak bisa memprediksi kalau ke sana ya gitu. Tapi kalau peringatan dari BMKG itu, ya itu masih akan ada curah hujan sampai April. Iya, sampai April. Nah, itu yang perlu diwaspadai, dan juga di Cekungan Bandung itu belum terjadi banjir, dan mudah-mudahan tidak terjadi banjir di Cekungan Bandung. Biar saudara-saudara kita di Bandung juga aman. Seperti itu. Nah, upaya percepatan nih, upaya cepat pemerintah tuh supaya, kan kita tahu nih sampai April nih. Apa yang harus dilakukan pemerintah nih supaya upaya cepat pemerintah lah istilahnya? Kita harus ngapain nih? Pemerintah harus ngapain? Ini ya, preventifnya gimana lah untuk pencegahannya nih, ya, gitu, mengurangi risikonya gitu. Ya kalau misalkan untuk pembangunan infrastruktur, terus ini itu tidak akan apa ya? Tidak akan efektif. Kalau pembangunan Kalau misalkan untuk saat ini gitu ya. Gitu. Nah,
yang paling efektif tuh pasang alat peringatan dini di beberapa titik yang kemarin tuh terjadi luapan gitu. Iya, Agar betul. apa? Masyarakat tuh tahu ketika ada sirine yang keluar dari alat peringatan dini itu, nah masyarakat sudah mengevakuasi mandiri seperti itu. Jadi tahapannya harus antara waspada, siaga sampai bahaya seperti itu. Seperti itu. Dan yang kedua, untuk banjir-banjir yang genangan itu dan permasalahannya di sipon gitu. Di sipon tuh kayak gorong-gorong lah ya kalau bahasa ininya mah. Gitu. Itu kalau misalkan gorong-gorong sama banjir genangan, yaitu pemerintah memasang pompa seperti itu. Yang kan seperti di Cikaranggelam BMI itu yang dipermasalahkan tuh karena siponnya terlalu kecil gitu. Nah itu ditaruh aja pompa seperti itu agar bisa mengurangi antrian air yang masuk ke sipon itu. Kemudian banjir genangan yang terjadi di Rengas Dengklok, gimana agar, karena ini di Rengas Dengklok tuh dari pertama mereka banjir sampai sekarang itu belum pernah surut total. Oh, itu masih tetap banjir. masih banjir gitu sampai sedengkul. Kemarin tadi hujan pagi itu dia udah naik hampir mencapai sepinggang gitu. Jadi istilah surut mereka tuh paling surut tuh ya sedengkul gitu. Seperti itu. Jadi belum ada istilah surutnya surut total lah gitu. Kalau surut total mereka sudah tidak mengungsi gitu. Nah, ini kan juga pemerintah tuh harus harus peduli gitu ke masyarakat itu. Jangan mereka tuh hayu kebanjiran terus seperti itu. Gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang harusnya bisa diselesaikan oleh pemerintah kabupaten, yaitu diselesaikanlah dengan cepat gitu. Seperti itu. Jangan dipelihara, jangan dipersulit gitu. Kalau untuk membantu ya membantu aja. Gitu. Apalagi ini kan masyarakat Karawang sendiri. Seperti itu sih. Jadi gitu teman-teman. Jadi kemungkinan kita akan terus hujan ya di Karawang sendiri sampai bulan April ya, prediksi gitu. Dan banjir ini diprediksi juga akan sampai April itu kita terus waspada saja untuk banjir ini ya. Dan jangan bilang ini Jatiluhur katanya apa? Pintu airnya dibuka padahal nggak ada pintunya. Itu hoax dari mana itu, dari muncul-muncul gitu. Berarti kita harus menjaga saja, waspada saja sampai bulan April sekarang ya. Dan pemerintah supaya cepat tanggap untuk bikin kayak titik-titik waspada, alat peringatan dini. Ya, pemasangan dan yang banjir-banjir yang genangan Ya, itu pompa. Ya. Satu lagi pertanyaan. Upaya jangka panjang pemerintah dalam menangani banjir ini gimana? Jadi harus harus banyak hal yang dibenahi kalau misalkan kita ingin nih dalam misalkan RPJMD aja ya gitu. Kita di RPJMD periode yang sekarang nih selama 4 tahun tuh gimana sih cara mengurangi risiko bencananya, risiko banjirnya gitu kan, antara yang bandang, luapan, kemudian genangan seperti itu aja dulu, jangan rob itu pesisir kan. Nah, kalau misalkan untuk bandang itu bisa pemerintah kabupaten mengajukan ke pemerintah provinsi atau pusat untuk menaikkan status kawasan hutan yang ada yang tersisa, Menaikkan itu yang tersisa di Kabupaten Karawang. Seperti di Pegunungan Sanggabuana hutannya dinaikkan aja status kawasannya, yang dari sekarang hutan produksi menjadi Taman Nasional atau Suaka Marga Satwa ataupun cagar alam. Kemudian untuk daerah Kars Pangkalan bisa menjadi hutan adat ataupun ditinjau lagi kawasan bentang alam karsnya. Jangan hanya 300 tapi diperluas itu. Seperti itu. Kemudian sungai-sungai dicek sekarang sempadannya makin menyempit. Sempadan tuh pinggir-pinggirannya ya, pinggir kiri pinggir kanannya sungai itu semakin menyempit atau tetap seperti itu. Kalau misalkan ada penyempitan, nah itu berarti kan ada alih fungsi lahan. Nah itu pemerintah kabupaten
bisa komunikasi dengan BBWS gitu. Ya. Nah itu agar sempadannya ya dikembalikan normal. Karena kadang-kadang yang kebanjiran tuh posisi rumahnya ada di sempadan, di sempadan yang artinya itu emang dataran banjir gitu. Nah kalau misal gitu. iya, jadi sempadannya kepake sama pemukiman, sungainya menjadi pendangkalan gitu kan. Akhirnya ya daya tampung sungainya jadi berkurang. Sebenarnya normalisasi itu nggak efektif kalau misalkan sempadannya Tetap terus aja. beralih fungsi gitu, Iya. dari harusnya jadi dataran banjir gitu. Nah, kemudian untuk daerah-daerah yang biasanya tergenang banjir gitu, nah itu drainasenya saja diatur, sistem drainasenya, mana drainase primernya, mana drainase sekundernya, mana tersiernya, seperti itu. Drainase yang di pemukiman, tersiernya masuk ke sekundernya kemana, nanti baru drainase utamanya tuh masuk kemana. Nah itu harus dipikirkan, jadi jangan hanya buat jalan tapi drainasenya tidak ada. Nah, itu kan juga Tetap aja banjir. iya, jadi kerentanan untuk wilayah tersebut gitu, seperti itu. Itu mungkin kalau saya dilihat dari infrastrukturnya ya seperti itu gitu. Untuk mengurangi banjir bandang ya dinaikkan statusnya, itu kebijakan dari Pemkab lah ya. Kemudian untuk luapan sungai ya sempadan-sempadan sungainya itu dibebaskan, diperluas lagi gitu. Kiri kanannya tuh yang tadinya alih fungsi ya coba di ini lagi gitu, diberikan ruang lagi untuk sungai-sungai tersebut. Kemudian untuk yang genangan-genangan tuh di mana titik genangan, banjir genangan, yaitu sistem drainasinya diperbaiki. Jangan bikin tapi ganti bikin jalan gitu. Ada yang bikin drainase tersiernya, tapi sekundernya larinya kemana nggak tahu gitu. Jadi dibiarkan saja lari kemana-mana, akhirnya lari ke pemukiman seperti itu. Banjir pemukiman. Iya, kalau udah banjir kan bingung. Dan juga masyarakat jangan sampai buang sampah sembarangan ya, jangan buang sampah ke sungai. Kita kadang sebagai masyarakat menyalahkan terus pemerintah, tapi kita sendiri gitu tidak mawas diri terhadap ancaman bencana yang menghantui kita gitu. Kadang itu kan datang dari kita sendiri. Iya gitu. betul. Makanya ya sampah mah jangan dibuang sembarangan lah ya gitu. Itu sampah kita, tanggung jawab kita ya, bagaimana caranya itu kita yang mengelolanya seperti itu. Entah dengan cara disortir, entah dengan cara ya bisa ke petugas kebersihan seperti itu, dengan kita membayar retribusi gitu, seperti itu sih mungkin beberapa hal. Terima kasih Bang sudah mengisi penyebab banjir khususnya di Karawang ini. Ya setelah disampaikan oleh Bang Willy ini, banyak ternyata penyebab banjir dan berbagai macam banjir yang ada di Karawang. Contohnya banjir rob lah, banjir genangan lah, banjir bandang lah, pokoknya banjir luapan lah, pokoknya gitu. Dan kemungkinan hujan ini sampai April ya Bang. Ya. Pokoknya kita selalu waspada saja, dan pemerintah udah dikasih tahu juga mungkin akan bikin kayak gitu kebijakan-kebijakan yang lain supaya setidaknya mengurangi risiko bencana yang ada. Ya, baik. Terima kasih, dan cukup sekian dari podcast kali ini tentang penyebab banjir khususnya yang ada di Karawang. Dan terima kasih juga ya Bang Willy sudah datang di acara podcast kali ini. Mohon ya pokoknya terima kasih. Dan saya tutup saja podcast kali ini. Dadah.